Topik ini menarik ya, Din, karena meskipun kelihatannya teknis, balance scorecard sebenarnya bisa banget membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Betul banget nih, Ca. Apalagi ya di era sekarang, perusahaan itu nggak cuma perlu strategi, tapi juga perlu alat yang bisa memantau apakah strategi itu benar-benar berjalan sesuai harapan. Dan itulah fungsi utama dari balance scorecard. Iya, jadi buat yang penasaran, jangan skip. Kita bakal kupas mulai dari pengertian, perspektif, sampai manfaatnya. Siap nggak nih, Din? Siap banget, Ca. Yuk langsung aja kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Jadi pertanyaan pertama, apa sih balance scorecard itu, Ca? Jadi, balance scorecard itu adalah metode pengukuran hasil yang biasa digunakan perusahaan. Ini bukan sekedar alat ukur, tapi juga bagian dari strategi manajemen loh. Oh, oke. Jadi ini semacam gabungan antara pengukuran dan strategi ya? Tepat banget. Jadi, metode ini pertama kali dikembangkan oleh veteranus Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton di awal tahun 1990-an. Dari namanya, ada dua kata yang bisa kita bahas, yaitu balance dan scorecard. Oke, satu-satu nih, Ca. Dari kata balance, apa maksudnya itu? Balance artinya seimbang. Jadi, ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta antara fokus internal dan eksternal. Jadi ini kayak mengingatkan perusahaan supaya nggak cuman fokus ke profit aja ya. Betul banget, karena kalau cuma fokus ke satu sisi, perusahaan bisa nggak stabil. Nah, kata kedua yaitu scorecard, artinya kartu catatan angka. Ini digunakan buat mencatat skor kinerja yang sudah tercapai, sekaligus merencanakan target yang ingin dicapai di masa depan. Wah, jelas banget. Jadi intinya, balance scorecard itu adalah alat yang digunakan untuk membantu perusahaan mengimplementasikan strategi mereka dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan ya. Tepat sekali, Din. 4 perspektif ini juga loh yang bikin metode ini unik, karena semuanya dirancang untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, tadi Ca, kan kamu sempat nyebut ya ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Apa aja nih perspektif dalam balance scorecard itu? Perspektif dalam balance scorecard yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Wah, kelihatannya menarik banget ya. Gimana nih kalau kita langsung bahas saja? Boleh banget nih, Din, tapi pada episode kali ini kita hanya akan bahas tentang perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan ini fokus pada pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Contohnya biaya operasional, biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan keuntungan. Semua ini harus dikelola dengan baik supaya stabil. Wah, ini penting banget ya, karena keuangan kan seperti darahnya perusahaan. Kalau nggak stabil, bisnisnya juga pasti bisa terganggu. Iya benar. Menurut Kaplan dan Norton, aspek penilaian keuangan mengukur sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan atau bahkan meningkatkan laba dari proses yang dijalankan. Nah, kalau dari perspektif keuangan ini, apa sih tujuan utamanya ini, Ca? Tujuannya biasanya terkait profit perusahaan seperti laba operasi, return on capital employed, hingga nilai tambah ekonomis atau economic value added. Selain itu, ada juga tujuan seperti pertumbuhan penjualan atau menciptakan arus kas yang positif. Oke, berarti ini nggak cuma soal laba ya, Ca, tapi juga bagaimana perusahaan bisa bertumbuh dan bertahan di pasar.
Tepat sekali, Din. Makanya di perspektif keuangan ini ada tahapan-tahapan yang biasanya diikuti oleh perusahaan. Oke, paham. Apa aja nih, Ca, tahap-tahapannya itu? Ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu bertumbuh, yang berfokus pada pengembangan produk atau jasa baru. Nah, di tahap ini, perusahaan biasanya mengeluarkan banyak sumber daya untuk mendorong pertumbuhan. Yang kedua yaitu menopang atau bertahan. Di sini, perusahaan berfokus pada mempertahankan pangsa pasar mereka sambil memperbaiki kelemahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu memanen. Di tahap ini, saat perusahaan berada di titik jenuh, yang berfokus pada efisiensi dan memaksimalkan arus kas masuk tanpa ekspansi besar-besaran. Wah, menarik banget nih. Jadi di setiap perusahaan pasti bakal melewati siklus ini ya, Ca. Iya, dan memahami tahapan ini bisa membantu perusahaan menentukan strategi keuangan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Nah, tadi Ca, kan kita juga sempat nyebut nih rasio keuangan. Apa aja sih yang perlu diperhatikan di bagian ini? Di perspektif keuangan, kita biasanya menganalisis laporan dengan menggunakan rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio utama. Yang pertama, rasio profitabilitas, mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, rasio hutang, mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan dari utang. Dan yang ketiga yaitu rasio aktivitas, yang mengukur efektivitas penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke, jadi rasio-rasio ini semacam indikator kesehatan finansial perusahaan ya, Ca? Betul sekali. Misalnya, kalau rasio likuiditas rendah, itu berarti perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Nah, setelah kita bahas perspektif dan rasio, sebenarnya apa sih manfaat dari perspektif keuangan ini? Perspektif keuangan itu penting banget, Din. Fokusnya adalah memastikan strategi yang diterapkan benar-benar berdampak ke kinerja keuangan, seperti peningkatan profitabilitas, efisiensi biaya, dan pengelolaan sumber daya. Oke, jadi ini kayak indikator utama buat tahu apakah bisnis kita ini berjalan dengan baik ya, Ca? Iya, benar banget. Perspektif keuangan ini juga yang membantu manajemen memantau keberhasilan finansial sebagai penanda keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Wah, berarti ini nggak cuma soal ke angka-angka ya, tetapi lebih ke arah big picture tentang kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Tepat banget, Din. Ini juga jadi pijakan utama buat mengukur apakah strategi besar perusahaan sesuai dengan tujuan akhir mereka. Jadi kesimpulannya adalah perspektif keuangan ini penting banget buat mengukur keberhasilan bisnis dari sisi finansial ya, Ca. Tepat, Din. Perspektif ini nggak cuma soal angka, tapi juga cara memastikan strategi perusahaan benar-benar berdampak pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Oke, jadi makin jelas kalau perspektif keuangan ini jadi fondasi buat mengukur keberhasilan strategi secara keseluruhan ya, Ca. Benar banget. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang perspektif lainnya, jangan lupa terus ikuti pembahasan kita ya. Oke, sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye. Senjamu